Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak? Jawabannya bi khairin walhamdulillah. Ustadz, kabar kami baik-baik saja. Nah, misalkan kabar kita buruk, bagaimana cara jawabnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kabar kita intinya kalau kabar kita buruk, kita bisa menjawab dengan alhamdulillah ala kulli hal. Itu seperti itu ya anak-anak ya. Nah, Ustadz mau tanya lagi pada anak-anak. Ma darsunal ana, apa pelajaran kita sekarang? Pelajaran kita sekarang adalah belajar kisah. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar kisah. Kisah kita hari ini adalah judulnya Sepasang Suami Istri yang Kelaparan yang Ditolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini anak-anak memberikan kepada kita faedah dan manfaat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menunjukkan kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menolong para hambanya. Nah, kisah dua orang ini akan menjadi contoh yang sangat baik buat kita semua. Suatu ketika anak-anak, dua orang ini hidup ya di sebuah rumah yang sangat sederhana. Rumah mereka kecil, biasa saja, tidak ada kulkas, tidak ada motor, tidak ada mobil, ya, tidak ada listrik karena memang hidupnya sederhana. Dan dua orang ini hidupnya pada zaman dahulu anak-anak. Jadi udah lama sekali. Nah, dua orang ini qadarullah perutnya lapar banget, sangat lapar. Nah, akhirnya si ayah ini, suami ini memutuskan untuk keluar rumah. Oh, saking laparnya, udah lapar banget. Nah, lalu si istrinya yang berada di rumah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang satunya berdoa, yang satunya berusaha. Ini adalah contoh yang baik anak-anak. Selain berdoa juga berusaha. Selain berdoa juga berikhtiar. Nah, akhirnya anak-anak, suami ini ketika sudah capek muter-muter ya, keluar rumah muter-muter, capek anak-anak. Nah, kenapa? Karena suami ini keluar dari rumah itu, rumahnya lingkungannya bukan kayak kita sejuk gini, bukan, tapi lingkungan di sana itu adalah padang pasir. Jadi mereka hidupnya di padang pasir. Jadi ketika si suami ini keluar ya capek anak-anak. Beliau pulang ke rumah, si ayah ini pulang terus ngetok pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum istriku. Waalaikumsalam suamiku. Nah, akhirnya terus ketika dibuka pintunya, cekrek. Suaminya kaget. Istriku, ini apa ini? Banyak sekali makanan di meja kita. Istrinya menjawab, suamiku, ini makanan minallah. Ini makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, terus mereka berdua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur banget karena Allah Subhanahu wa taala telah menolong mereka. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ambil hikmah dari kisah ini. Hikmah yang pertama adalah sesulit apapun kita, dalam kondisi seburuk apapun kita, jangan melakukan kejahatan. Tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti dua orang tadi, walaupun dua orang ini masih lapar banget, perutnya lapar, tapi tetap menjaga lisan, ya, ngomongnya tetap yang baik-baik. Tidak melakukan kejahatan, misalkan mencuri, tidak. Dua orang ini tidak mencuri, tetap bersabar dengan ujian yang Allah berikan.
Itu hikmah yang pertama anak-anak. Dalam kondisi apapun kita harus tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan untuk menolong semua hamba-hambanya. Seperti orang tadi, dua orang tadi juga begitu. Dalam kondisi kesulitan, Allah tolong mereka semua. Kita pun juga begitu anak-anak. Kalau kita merasa sulit, kok berat ya ujiannya ya, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kesulitan kita itu akan dibantu oleh Allah. Siapa lagi yang bisa menolong kita kalau bukan Allah ya? Hanya Allah yang mampu menolong kita semua dalam kondisi kesulitan. Makanya kita kan sering berdoa, ya Allah mudahkanlah urusanku. Ya supaya Allah menolong kita semua. Nah, hikmah yang ketiga adalah berdoalah kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh istri tadi. Dia berdoa dalam kondisi yang sulit, ya Allah kabulkanlah permintaan kami, tolonglah kami. Berdoa pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada kita untuk berdoa. Bahkan kita diperintahkan untuk berdoa loh anak-anak. Saking kitanya ini lupa doa, Allah sampai memerintahkan. Coba anak-anak buka di surat Ghafir ayat 60. Coba kalau nggak salah di situ insya Allah. Surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala ya di ayat itu mengatakan, "Ud'auni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan dikabulkan. Berdoalah kepada Allah maka doa kalian akan dikabulkan. Nah, itu anak-anak rahasia kehidupan kita itu sebenarnya ada di iman kita, ada di ketakwaan kita, ada di doa kita. Kalau kita beriman, bertakwa, insya Allah kita selamat hidup di dunia ini. Tambah lagi doa, insya Allah kita selamat hidup di bumi ini. Jadi begitu anak-anak, itu cara kita supaya kita dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, dengan beriman, dengan bertakwa. Baik anak-anak, itu saja kisah yang bisa Ustaz Rizky sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya di kisah selanjutnya. Nah, sebelumnya anak-anak kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik anak-anak, sebelum Ustadz tutup dengan salam ya, Ustadz minta pada anak-anak untuk mencari kisah yang pernah anak-anak alami. Apakah anak-anak pernah mengalami kisah di mana kondisi sedang sulit, lalu anak-anak berdoa sama Allah, ya Allah kabulkanlah permintaanku, kabulkanlah doaku. Coba anak-anak pernah nggak ngalami peristiwa itu? Nah, kalau ada, kalau pas kita ketemu besok diceritakan ya ke Ustadz ya. Nah, insya Allah pekan depan semoga kita bisa bertemu, tidak dalam bentuk video tapi mungkin menggunakan aplikasi Zoom misalkan ya. Semoga besok kita bisa teleconference menggunakan Zoom ya. Semoga pekan depan kita bisa lakukan itu. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah, Ustadz akhiri. Ada salah dari Ustadz mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.